Halo teman-teman semua, kembali lagi di video saya. Kali ini kita akan membahas salah satu faktor atau poin penting dalam melakukan investasi atau trading. Yap, kita akan membahas mengenai psikologi trading atau psikologi investasi, di mana topik ini menjadi salah satu yang sangat penting bagi para investor atau trader, karena emosi dan perilaku sangat mempengaruhi keputusan investasi atau trading teman-teman. Seorang investor atau trader harus bisa mengelola emosi dan juga pola pikir yang menjadi kunci untuk membuat keputusan secara rasional dan juga efektif, teman-teman. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa psikologi sangat penting dalam dunia investasi ataupun trading. Yang pertama, menghindari keputusan emosional. Rasa takut ini bisa muncul ketika market mengalami penurunan maupun market mengalami kenaikan. Ketika naik, takut untuk melakukan taking profit, dan ketika turun, takut untuk melakukan pembelian. Rasa takut ini dapat membuat teman-teman kehilangan momentum. Ketika saham sudah murah, teman-teman takut untuk membelinya, dan ketika teman-teman punya saham yang sudah naik, teman-teman takut untuk menjualnya. Takut ketika sudah dijual, ternyata naik lagi. Nah, hal ini juga berhubungan dengan emosi yang dinamakan serakah, teman-teman. Ini biasanya muncul ketika saham yang teman-teman sudah beli mengalami kenaikan dan kemudian teman-teman tidak mengikuti trading plan awal yang teman-teman sudah buat. Misalnya, teman-teman sudah memutuskan untuk taking profit di area 10%. Lalu saham tersebut naik hingga 10% lebih, bisa 12%, 15%. Dan akhirnya teman-teman tidak menjual saham yang teman-teman miliki tersebut dan berharap saham tersebut bisa naik hingga 20% lebih. Namun ternyata saham tersebut tidak jadi naik, malah turun dan kemudian penurunannya melebihi harga beli teman-teman. Hal ini bisa menyebabkan psikologi teman-teman menjadi terganggu. Kemudian euforia. Euforia bisa saja muncul setelah investor ataupun trader mengalami keuntungan yang besar dan hal itu memicu rasa percaya diri yang menyebabkan investor atau trader dapat mengabaikan resiko dan kedepannya hal tersebut bisa menyebabkan kerugian di masa mendatang. Maka dari itu, meskipun teman-teman sudah pernah merasakan keuntungan yang cukup besar, teman-teman investor ataupun trader tidak boleh lupa bahwa dalam melakukan investasi, resiko akan selalu ada, teman-teman. Jangan terbawa oleh euforia yang ada, dan akhirnya teman-teman melupakan resiko ketika melakukan investasi ataupun trading. Yang kedua, kenapa psikologi investasi atau trading itu penting? Agar investor ataupun trader bisa disiplin dalam mengikuti trading plan yang telah dibuat. Seorang investor atau trader harus memiliki rencana investasi atau trading yang jelas, di mana di dalamnya termasuk strategi masuk dan keluar atau entry buy dan juga entry sell-nya. Kemudian manajemen resiko ketika saham tersebut tidak sesuai dengan harapan teman-teman, dan teman-teman juga sudah harus mempertimbangkan target keuntungan yang diinginkan. Hal ini menjadi hal yang sangat penting ya teman-teman. Disiplin dalam mengikuti rencana trading plan ini bisa menghindarkan dari keputusan impulsif yang bisa saja muncul. Yang ketiga, mengelola stres dan juga tekanan. Market seringkali tidak bisa diprediksi dan bisa sangat volatil teman-teman. Dan ini bisa menyebabkan stres dan tekanan besar kepada para investor ataupun trader. Kemampuan untuk mengelola stres ini sangat penting untuk menjaga fokus dan membuat keputusan yang tepat. Teknik relaksasi seperti meditasi, olahraga, dan menjaga keseimbangan hidup dapat membantu mengelola stres, teman-teman. Kemudian, menghindari bias kognitif, di mana bias kognitif ini adalah kesalahan sistematis dalam berpikir yang dapat mempengaruhi keputusan investasi. Contoh dari bias kognitif yang pertama ada confirmation bias, di mana kecenderungan untuk mencari informasi yang mendukung keyakinan dan mengabaikan informasi yang bertentangan. Kemudian ada overconfidence bias, di mana terlalu percaya diri dalam kemampuan dalam menganalisis dan seringkali mengabaikan risiko yang ada.
Dan yang ketiga ada resensi bias, di mana memberikan bobot yang lebih besar pada informasi atau pengalaman terbaru dan mengabaikan data historis yang relevan, teman-teman. Kemudian, psikologi investasi atau trading itu penting agar bisa menerima kerugian dan juga belajar dari kesalahan yang telah diperbuat, teman-teman. Kerugian adalah hal yang tidak bisa terhindarkan dari investasi ataupun trading, teman-teman. Psikologi yang sehat membantu investor menerima kerugian sebagai bagian dari proses dan belajar dari kesalahan yang telah dilakukan. Evaluasi objektif atas kesalahan dan penyesuaian strategi berdasarkan pengalaman adalah kunci untuk perbaikan berkelanjutan, teman-teman, agar keputusan investasi ataupun trading teman-teman bisa lebih baik ke depannya. Kemudian, menjaga perspektif jangka panjang. Untuk para investor, psikologi yang baik membantu investor mempertahankan perspektif jangka panjang. Pasar akan selalu mengalami fluktuasi jangka pendek. Namun, ketika investor memiliki pandangan jangka panjang, hal tersebut dapat membantu menghindarkan dari reaksi berlebihan terhadap volatilitas harian yang terjadi. Berikut beberapa tips untuk mengelola psikologi investasi atau trading, teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan jurnal investasi atau trading. Jadi teman-teman bisa mencatat semua transaksi yang teman-teman bisa lakukan dan bisa teman-teman jadikan alat evaluasi ke depannya. Terus kalau teman-teman mau mencatat juga emosi yang dirasakan saat membuat keputusan, untuk belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada juga diperbolehkan ya, teman-teman. Lalu teman-teman juga harus bisa menetapkan batas kerugian, di mana teman-teman bisa menggunakan titik stop loss untuk membatasi kerugian dan menghindari keputusan impulsif saat pasar bergerak melawan posisi yang teman-teman sudah buat. Ini berkaitan juga dengan teman-teman membuat dan mengikuti rencana ketika teman-teman sudah memutuskan untuk investasi atau trading. Dalam artian ini termasuk ke dalam rencana trading plan gitu ya, teman-teman. Ini termasuk ke dalam trading plan di mana teman-teman harus memiliki rencana trading atau rencana investasi yang jelas dan berpegang teguh pada trading plan yang sudah dibuat. Kemudian teman-teman bisa melatih mindfulness, di mana praktik ini bisa dikatakan meditasi untuk meningkatkan kesadaran diri dan mengurangi reaksi emosional secara berlebihan, teman-teman. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah melakukan diversifikasi portofolio. Diversifikasi ini merupakan cara untuk mengurangi risiko atau meminimalisir risiko dengan tidak fokus hanya ke satu instrumen saja. Misalnya kalau di saham, teman-teman tidak hanya memasukkan dalam satu saham saja, tapi membaginya ke dalam beberapa saham. Misal, teman-teman membeli saham dari sektor perbankan, kemudian ada dari sektor consumer good, dan ada dari sektor yang lainnya juga. Namun, untuk diversifikasi, teman-teman juga tidak perlu terlalu banyak ya. Bisa gunakan 3 atau 4 saham saja dalam portofolio teman-teman. Jadi teman-teman, dengan memahami dan mengelola psikologi investasi atau trading teman-teman bisa membuat keputusan yang lebih rasional, kemudian dapat mengelola resiko dengan lebih baik dan meningkatkan peluang kesuksesan dalam investasi atau trading teman-teman dalam jangka panjang. Mungkin sekian dulu untuk video saya kali ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye teman-teman.